Kita satu-satunya cara untuk melanjutkan keturunan kita dengan cara menikah gitu dan punya anak gitu. Gimana caranya? Gimana motifnya mau menikah tapi nggak mau punya anak? Kaum muslimin tuh di akhir zaman tuh seperti buih di lautan, banyak banget tapi nggak ada nilainya dan sebagainya. Nah itu jadi dalil. Oh, untuk membenarkan si child free ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi. Jumpa lagi ya. Iya. Ini child free pada pasti lagi pada denger tentang child free ya, lagi rame ya. Benar tuh. Child free rame itu karena kemarin ada salah seorang influencer gitu ya. YouTuber ya. Dia membahas tentang child free ini dan dia berkeinginan untuk child free gitu. Kalau menurut pandangan bapak-bapak di rumah seperti apa sih child free? Kita ngobrol-ngobrol aja nih. Child free berarti kan nggak mau punya anak ya? Bukan nggak bisa punya anak, tapi nggak mau punya anak gitu. Emang nggak mau. Nah itu kayaknya sih. Kenapa? Jangan-jangan dia nggak mampu nih punya anak. Bukan kalau nggak mampu. Bercanda. Iya maksudnya kalau child free kan berarti emang bener berkeinginan nggak mau punya anak, walaupun misalkan nanti dia nggak bisa punya anak, dalam artian dia mungkin kemandulan gitu, tapi kan cara lainnya untuk punya anak ya bisa adopsi anak gitu kan. Tapi kalau child free yang benar-benar udah pokoknya gue habis nikah gitu mau hidup bebas lah gitu tanpa anak gitu. Entah alasannya apa ya. Kalau gue sendiri sih termasuk orang yang ini gue pribadi ya, gue nggak menghakimi dia salah atau benar ya. Kalau gue tidak setuju sih, maksudnya ya buat apa lo gitu, lo udah nikah terus nggak mau punya anak gitu. Gue masih nggak habis pikir sih tujuannya tuh apa gitu. Nah, gimana, ada tanggapan nggak? Ya kalau gue si child free ini nih. Ibaratnya gini loh. Salah satu tujuan kita menikah itu ya adalah gini, satu-satunya cara kita meneruskan keturunan kita, atau gini, kalau hewan kan punya cara berkembang biak mereka ya gitu aja loh. Kita satu-satunya cara untuk melanjutkan keturunan kita dengan cara menikah gitu dan punya anak gitu. Gimana caranya? Gimana motifnya mau menikah tapi nggak mau punya anak? Kayak nggak apa yang pikir sih, gue nggak bisa pikir sih gitu. Benar-benar gue nggak habis pikir sih kalau sampai nggak punya dia menikah tapi nggak mau punya anak. Gue nggak habis pikir, tapi gue masih bisa lebih berpikir ya. Jadi gue punya temen dulu ya. Dia itu temen gue cewek, dia bilang sama gue, kak gue nggak mau menikah tapi gue mau punya anak gitu. Jadi gue nggak habis pikir tuh kalau ada orang mau menikah tapi nggak mau punya anak. Gue masih bisa lebih berpikir orang yang nggak mau nikah tapi punya anak gitu. Gue masih bisa berpikir karena pas ditanya kenapa lo nggak mau menikah gitu kan, yang nggak mau aja, gue nggak mau terikat, tapi lo mau punya anak. Iya, kenapa? Ya bukan cewek, gue tuh senang sama anak kecil, terus gue pengen mendidik anak gitu alasan dia. Gue masih kayak di gue sendiri masih kayak oke lah, walaupun aneh ya gitu ya, mau punya anak tapi nggak mau menikah gitu. Tapi kan ya bisa jalan ya tadi adopsi. Tapi ketika lo memutuskan untuk menikah terus akhirnya lo memutuskan untuk nggak mau punya anak, nah itu yang gue belum kepikiran sih. Maksudnya apa? Gue baru baca nih yang unik. Jadi mereka tuh yang mendukung child free itu ngutip hadis juga. Mendukung. Iya, buat mendukung. Hadis yang mana? Coba. Bukan yang 3 amal yang meski meninggal nggak putus pahalanya. Oke. Nomor 1 sedekah jariyah, nomor 2 ilmu yang bermanfaat, nomor 3 doa anak solih. Terus katanya gini, perhatikan urutannya, anak solih itu cuma posisi 3 katanya kan. Terus dia bilang wajar pengen punya anak dan didoakan, tapi yang utama itu adalah usaha personal, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Jangan ketukar prioritas katanya. Jadi dia nganggap anak itu tafsirannya mereka ya, bukan tafsiran ahli tafsir ya. Nah, ternyata gue cross check.
di hadisnya itu ternyata ada kata au. Au itu berarti kan atau. Jadi berarti sebenarnya itu sama rata gitu loh. Ya, bukan urutan ya. Kalau misalnya atau berarti sedekah atau ilmu yang bermanfaat atau doa anak yang solih. Kayak gitu. Jadi sebenarnya dalam konsep Islam tuh ya nggak mungkin nggak punya anak. Kita sebenarnya butuh anak itu karena itu juga investasi ya buat akhirat kita ya. Kalau misalnya kita bisa anak yang soleh dan kita bisa mendidik anak-anak kita jadi anak soleh, itu investasi luar biasa. Kita bisa selamat nih di akhirat. Kalau misalnya usaha personal, bisa jadi usaha personal kita ya nggak ada apa-apanya gitu. Maksudnya secara pahala juga mungkin biasa-biasa saja, dosa kita masih banyak. Tapi ketika kita punya anak yang solih, kemudian dia mendoakan kita, Masya Allah, itu akan jadi timbangan berat di akhirat kelak gitu sama jariah. Jadi menurut gue sih ya nggak habis pikir sih child free itu sebenarnya. Iya, makanya. Benar-benar. Sudut pandang gue ya sudut pandang Islam ya. Gue nggak menghakimi juga gitu. Hak mereka juga. Sebenarnya isu child free ini udah cukup lama ya. Bukan cuma karena satu influencer itu terus tiba-tiba meledak. Karena gue anak Twitter ya, Twitter banget. Dibanding media sosial tuh gue lebih update di Twitter. Nah, child free ini udah booming tuh, udah 1 tahun terakhir itu udah booming banget di Twitter, sering terjadi tweet war dan sebagainya di Twitter. Nah, kebanyakan memang yang diserang untuk yang child free itu budaya Barat ya, mereka dari dulu orang Amerika, orang Eropa, orang sana memang udah melakukan hal itu, makanya terus budaya itu masuk ke sini. Tapi poin gue di sini adalah yang diserang di Indonesia terkait isu child free ini, orang-orang liberal itu memang banyak menyerang ke anggapan bahwa anak itu sebagai investasi. Ya. Baik itu investasi di dunia atau investasi akhirat. Yes. Kayak yang tadi Hanif bilang, ya kalau di dunia ya orang tuanya berharap nanti anaknya sukses, ya kan, dididik supaya sukses, terus supaya nanti pas masa tua ada yang biayain dia. Yang kedua, derajat keluarga ya gitu kan. Iya, derajat keluarga. Yang kedua itu supaya anaknya tuh mendoakan orang tuanya. Nah, mereka tuh nyerang dari sisi ini. Kenapa berharap anak yang mendoakan orang tuanya terus? Ya seperti itulah. Nah, sebenarnya di sisi lain gue ada keresahan juga sih, maksudnya banyak yang kita nggak ngomong child free dulu ya, tapi sisi keluarga muslimnya dulu. Banyak yang akhirnya fokus ke harapan anak tuh sebagai investasi, tapi lupa tanggung jawabnya sebagai orang tua itu sih. Ketika ya kan kita nggak usah ngomongin investasi, tapi sebelum ngomongin kan yang bisa dijadikan investasi adalah anak yang soleh, ya kan? Iya. Yeah. Tapi kan kalau ngomongin itu ya niat kita ya memang harus mendidik anak itu dulu. Ada tanggung jawabnya, tanggung jawab yang besar di sisi itu dulu, itu yang harus diperhatikan itu. Jadi betul. Dan kita bahkan ditanya di akhirat kan apa yang kita lakukan kepada anak kita dan sebagainya. Jadi bukan cuma anak yang sebagai investasi, tapi kita juga punya tanggung jawab. Kita bakal ditanya di akhirat terkait anak kita dan seperti itu. Kita yang jangan lupa untuk diperhatikan juga satu. Terus kedua, ada yang lucu lagi argumen mereka terkait child free ini. Orang-orang liberal itu mereka menggunakan hadis seperti buih di lautan. Tahu kan hadis ya kan? Apa kaum muslimin tuh di akhir zaman tuh seperti buih di lautan, banyak banget tapi nggak ada nilainya dan sebagainya. Nah itu dijadiin dalil. Oh, untuk membenarkan si child free ini ya. Ya udah nggak usah punya anak kan. Nanti juga akhirnya banyak anak tapi nggak ada gunanya. Padahal kan hadis itu kan konteksnya kan berbeda. Konteksnya kan gimana kualitas muslim saat itu. Kalau terkait anak ada hadis lain kan, hadis lain yang Rasulullah akan berbangga dengan jumlah umatnya di hari kiamat. Ya.
Fitur kita anak. Itu. Itu tadi sih kalau kita sebagai muslim ya, patokannya ya hadis tadi yang ya banyak anak terus. Bahkan Rasulullah juga kalau kita mau menikah ya yang dianjurkan cari yang istri bisa subur ya, walud dan wadud, penyayang dan subur. Iya benar-benar. Oke, hadis itu yang jadi alasan Reza untuk punya anak berapa aja? 11. Dari berapa istri? Nah, jadi kalau di sini kalau menurut psikolog anak nih dan keluarga, Samantha Elsner, banyak faktor nih dari pasangan yang memutuskan untuk child free. Di antaranya faktor finansial yang mereka rasa belum mumpuni untuk mencapai kualitas hidup yang baik. Terus faktor berikutnya ada penyakit bawaan atau kronis, terus kesiapan menjadi orang tua, lalu informasi atau wawasan seputar pernikahan dan membentuk keluarga yang simpang siur, dan ada juga trauma masa kecil. Itu sih menurut si psikolog anak. Jadi itu beberapa alasan. Iya. Kenapa? Oke. Ada sinyal kayaknya si Baik atau ada dipanggil bini kali. Nah, jadi terlepas dari itu ya, menurut lo semua nih, kita udah selesai nih yang kayak child free-nya tadi kita ngebahas tuh kan kita tidak bisa menghakimi seseorang untuk lo salah nih, walaupun kalau memang mau dibilang salah sih menurut ajaran Islam ya itu sesuatu yang salah ya kalau berpikir untuk kamu punya anak gitu. Nah, tapi kan kita alhamdulillah sekarang dikaruniai anak-anak gitu ya. Kalau menurut lo semua nih, hal apa sih? Tadi kan ada di poin yang keberapa tuh tidak siap untuk menjadi orang tua gitu, ada kata si psikolog itu kan, tidak siap. Nah, mungkin ini salah satu alasan yang dipakai oleh orang yang menganut child free ini. Nah, yang kamu tanya adalah apa sih perubahan nih yang menurut lo semua di diri lo semua itu yang paling berubah nih yang lo rasain ketika lo menyandang akhirnya menjadi the real bapak ketika akhirnya dikaruniai anak. Apa sih yang lo rasakan di diri lo, perubahan apa atau di diri lo tuh berbeda nih ketika punya anak tuh apa sih yang paling lo rasain gitu? Apa aja dulu? Lu dulu nih, atau gue dulu? Kalau gue. Ya, amazing sih. Maksudnya dulu gue sebelum nikah tuh udah kebayang. Maksudnya nikah itu kan pasti nanti banyak konsekuensi di dalamnya. Jadi setiap keputusan kita itu pasti ada konsekuensi. Termasuk menikah. Menikah itu konsekuensinya salah satunya adalah punya anak. Dan ketika punya anak otomatis bukan hanya suami titelnya, cuman ditambah lagi gitu ya. Ditambah lagi menjadi. Nah, titel ayah itu kan berarti gue waktu itu emang nggak punya ilmunya, jujur. Jadi ketika akhirnya anak pertama gue lahir, itu amazing gitu. Tiba-tiba status gue berubah jadi ayah yang tadinya cuma sekadar suami doang gitu. Terus tiba-tiba menjadi seorang ayah, dan yang tadinya nggak terlalu deket sama anak gitu ya. Itu ngelihat anak tuh jadi seneng gitu loh. Bawaannya tuh pengen kalau misalnya kerja pengen segera balik ngelihat anak gue gitu. Iya benar-benar gue juga ngerasain tuh. Sesuatu yang nggak bisa diungkapin sih. Iya. Termasuk perubahannya itu nggak hanya perubahan pasti secara pembagian waktu ya berubah ya, tapi termasuk perasaan emosi itu loh yang benar-benar berasa. Jadi gue termasuk orang yang suka dapat kerjaan yang bisa sekalian liburan gitu ya. Kalau keluar kota tuh gue seneng sebenarnya. Dulu tuh seneng banget karena kan dulu gue sempat kerja di TV itu nge-host tuh seminggu bisa luar kota gitu. Gue seneng tuh gitu. Tapi sekarang nih kalau misalkan waktu pas gue di PH pas dapat proyekan, syutingnya di Bandung gitu. Seneng nih, tapi baru perjalanan baru di mobil sejam kan langsung masih 4 hari lagi gitu. Padahal dulu tuh mau seminggu mau 2 minggu
jabanin gitu, kayak enak gitu kan, nggak ada yang dirindukan gitu. Tapi sekarang tuh memang lebih ke anak sih ya. Jadi pas perjalanan, wah pengen cepat pulang nih, pengen ketemu anak gitu, pengen ngeliat gitu ya. Dibanding istri gitu. Tapi ya pengen juga, tapi lebih besar anak gitu kan ya. Iya nggak sih? Iya. Iya, jadi itu bener. termasuk hal yang gue rasain berubah sih secara emosi gitu ya. Baru keluar, padahal dulu mah seneng banget keluar kota gitu. Tapi sekarang kayak, aduh kalau bisa mah keluar kotanya pulang pergi tektokan gitu kalau bisa kayak gitu sih. Langsung pulang gitu ya. Keluar juga kayak pengen ngebeliin apa gitu, jajan atau apa Iya gitu. Bener. Gue kalau gue gini, gue jujur gue bener-bener ngerasa apa ya, menerima gue sebagai bapak tuh bukan butuh waktu gue. Jadi gini, ketika anak gue lahir, kayak gue tahu status gue bapak, cuman kayak secara emosional gue belum yang ini apa istilah gitu itu? Kalau ini baby blues apa? Ya, baby blues ya. Iya mungkin baby blues apa gitu. Berarti bisa di bapak juga kali baby blues ya? Gak tahu gue kayak ngerasa bisa ya, bisa. Kayak belum apa ya? Ya udah gue punya anak gitu loh, nggak yang perasaan temen gue kalau punya anak excited deh gitu loh. Ini kok gue enggak gitu, gue biasa aja gitu. Kok gue biasa aja gitu. Oh, iya. Cuman gue enggak yang ya udah sih gitu loh. Gue punya anak gitu, alhamdulillah punya anak gitu. Cuman ya ketika dia lahir sih gue nangis segala macam, gue bawa emosional. Cuman ya enggak yang terlalu gimana gitu. Gue selang beberapa waktu gitu, dia umur berapa bulan baru tuh gue kayak ngerasa, wih, gue punya anak kayak gitu. Kayak ya gue bahkan gue sampai keselnya itu gini. Bener kayak Angga tuh, akhirnya gue sampai ke titik yang gue kalau hatta gue dikirimin foto anak gue ketika gue lagi ngantor, gue ngambek gue sama istri gue bilang, gue itu jangan dibikin kangen kalau lagi kerja gitu, gue nggak mau, ntar gue nggak fokus, gue bilang kayak gitu. Itu sampai marah gitu sama istri gue gitu, sampai akhirnya sampai kayak gitu ya. Jujur itu perubahan banget sih gitu ya. Akhirnya sekarang kayak tadi tujuannya semuanya kayak buat anak gitu. Dulu waktu belum ada anak, kalau pulang tuh bawanya buat istri, sekarang bawain es krim buat anak kayak gitu. Nambah pengeluaran. Enggak makan malah jarang, sekarang malah jarang bawain buat istri, seringnya buat anak gitu. Maya kadang malah gini, buat emaknya mana? Oh iya lupa. Benar. Iya, gue seringnya kayak gitu. Itu sih perubahan banget sih, kayak ngerasa ya, akhirnya ngerasa jadi bapak. Gitu. Nah ini ada bahkan pada punya juga kan pegang tuh ya. Ini apa? Komen-komen netizen nih. Gue bacain satu ya, nanti gantian bacain. Nih para netizen, kesan pertama kali waktu jadi bapak tuh rasanya, ada yang ngomong gini nih. Kesan pertama ngelihat anak lanang pertama speechless, perasaan joyful banget, tidak tergambarkan. Bahagianya sampai keluar air mata. Wih. Begini toh Raine, apa nih? Begitu tuh Raine anakku yang dahulu. Mukanya anaknya. Oh Raine, nih bahasa Jawa ya nih, Pak. Begitu tuh mukanya anakku yang dahulu, aku imajinasikan gimana parasnya. Jadi nih itu persis sama gue tuh, berarti yang pertama tuh. Iya. Soalnya kan kadang gue juga ngerasain tuh pas lagi WSG gitu kan. Udah ngebayang kayak gini gitu. Mirip gue nggak ya gitu. Terus ada lagi tuh, boleh dibacain tuh. Oke. Jadi ayah pertama kali gue lebih ngehargain wanita banget sih jadinya. Soalnya lihat bini gue kontraksi sakit banget, hampir 24 jam. Doi kesakitan. Dia jadi respectful ya, Ini mentalnya kena nih. Mungkin dia dulu suka nyakit, nggak menghargai perempuan ya. Oh iya. Auto tobat ya. Tobat jadi playboy. Anaknya ngasih pelajaran ke dia nih, gokil. Luar biasa, makanya anugerah anak aja tuh dari lahir udah bisa memberikan hal positif gitu kan. Dia belum bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi sangat disayangkan sih kalau ada teman-teman di luar sana yang akhirnya menganut untuk child free. Cuma nggak tahu ya, semoga mungkin bisa berubah gitu. Lanjut. Ada lagi tuh, siapa lagi mau bacain tuh? Nih gue bacain deh. Awal-awal canggung buat megang, apalagi gendong. Takut salah gendong, iya. Setiap ngalamin yang namanya bangun pagi subuh pas dia masih orok. Takut salah gendong.
Iya. Kayak semua Anak- kita sama deh. Anak Ngerasain pertama tuh kayak gitu ya. Yang pertama biasanya. Kalau Takut salah yang gendong. selanjutnya Iya, iya. Anak gue udah anak kedua udah lancar udah. udah ahli. Oh, ini sama kayak gue nih. Puter-puter bolak-balik anak kedua. Yang mana? Udah berat. Ini yang bangunnya pagi sampai subuh tuh masih ini. Dulu, ini ada lagi nih. Dulu aneh pernah mikir, bisa nggak ya jadi bapak? Ya bisa lah, udah. Pikirnya bisa, masa ini nggak bisa. Kayaknya bakal jadi beban atau apa. Tapi ternyata aneh salah. Seneng banget jadi bapak. Pulang kerja, capek ngeliat anak nyamperin aneh sambil lari-lari itu minta gendong lah. Itu gimana gitu rasanya, suka ketawa-tawa sendiri. Kalau di kantor inget kelakuan anak aneh. Oh iya ya, gue juga suka gini nih. Ada kelakuan aneh. Oh kan, kelakuan di luar dugaan seorang anak. Jadi hiburan sendiri ya, tiba-tiba nyengir sendiri. Temen negor, kenapa lu bang gitu? Enggak kenapa-napa gitu. Padahal lo inget kelakuan tingkah lucu anak gitu. Betul. Kita sama nih kayaknya merasakan bahwa bapak mungkin pengalamannya kurang lebih sama emang nih. Punya vibe yang sama ya. Iya. Boleh dibacain lagi tuh, ada lagi tuh. Pertama kali punya anak jelas bingung. Ini terus mau diapain abis gini? Mau diapain? Kasih bawang cabe sama kecap. Ngurus administrasi rumah sakit, ngurus akte lahir, sampai update kartu keluarga, warawiri ke RT RW sampai kecamatan sebagainya. Dia pasti dia deg-degan nih pas nyampe ruang administrasi. Aduh berapa ya tagihannya? Update kartu keluarga kan, warawiri RT RW iya. Iya benar. Ribet juga tuh. Apalagi sekarang anak ada KIA-nya sekarang ya. Iya. Tahun kebutuhan ya gitu ya. Terakhir nih ada nih. Buat aneh sih perbedaannya dulu waktu masih Jonas. Jomblo ngenes ya, nggak suka makan es krim, nggak suka kue tart, nggak suka lihat. Ada orang nggak suka es krim ya. Gue baru tahu, nggak suka lihat atau bercanda sama anak kecil, nggak suka anak-anak. Tapi sejak punya anak pertama sampai anak ketiga, dan sekarang semuanya malah jadi suka. Aneh emang. Wow, jadi nih banyak anak ini bawa perubahan ke dia ya. Inilah kekuatan anak nih. The power of anak-anak. Jiwa mama. Kanak-kanak kan masih jiwa kanak-kanak bapaknya itu akhirnya keinget lagi gitu. Bener, karena anak tuh benar-benar luar biasa. Kadang mereka loh yang nyentil kita ya untuk mengingatkan sesuatu gitu. Iya, betul. Iya, ya contohnya misalkan kalau kita hubungkan dalam agama gitu, misalkan azan gitu, kita masih megang handphone atau apa, kadang anak tuh yang itu udah azan kan kayak gitu kan. Jadi anak tuh benar-benar jadi Allah kasih kayak jadi pengingat gitu. Iya, jadi tuh benar-benar luar biasa. Jadi teman-teman yang child free, ayo masih ada kesempatan yuk buat berubah yuk. Enak loh punya anak enak. Memproduksi. Iya, memproduksinya enak, maintenance-nya wah lebih amazing lagi. Lebih butuh ilmu maintenance. Jadi kita doakan juga nih buat si influencer itu supaya tahu dia berubah pikiran. Tiba-tiba kan anaknya 11 gitu kan, Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Solih semua ya. Mantap. 11 habis Quran semua ya. Wah. Amin. Udah. Tapi memang isu child free ini bakal mungkin buat generasi kita nggak terlalu berpengaruh ya. Yang bakal berpengaruh tuh generasi di bawah kita sih, itu yang harus kita ya kita ikhtiar untuk belum nikah. Ngeri sih. Makanya harus selamatin tuh. Benar-benar seru-seru nih si bahasan child free ini. Kalau dibahas terus panjang sebenarnya. Mungkin bapak-bapak di rumah bawaannya pengen gabung kali ngomong sama kita ngobrol gitu. Iya, harusnya kopdar nih bro, kita ngopi di kafe. Enak emang sih kalau emang enaknya gitu langsung ketemu langsung, emang ngobrol lebih enak, cuma emang ya masih pandemi segala macam. Kalau udah bisa lebih dari 30 menit lah ya. Hah? Emang masih dibatasin ya? Sekarang masih 30 menit. Oh masih dibatasin, iya. Terus masuk mall juga banyak aturannya. Mungkin nanti bisa lah kita gini. Atau nanti mungkin bapak-bapak di rumah nih kalau pengen gabung gitu, mungkin bisa aja sih nanti depannya, siapa tahu gitu kan.
Kita bisa Sementara ngobrol. komen-komen dulu lah ya. Iya, sementara mungkin komen-komen bapak-bapak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak boleh tinggalin komen di bawah pendapatnya apa sih tentang child free ini. Pandangan bapak-bapak, pandangan ibu-ibu itu seperti apa sih mengenai child free ini. Bebas komen apapun gitu. Oke. Cukup sih untuk kita bahasan kali ini tentang child free. Terima kasih untuk bapak yang udah nonton. Terima kasih buat Hanif, buat Reza, buat Faik. Sampai ketemu lagi di obrolan kita berikutnya. Oh ya, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share kalau video ini dirasa bermanfaat. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.